Ustadz, istri ana baru belajar manhaj salaf dan alhamdulillah istri ana ikut ke kajian ini. Mohon penjelasannya Ustadz, mengapa kita harus mengikuti manhaj salaf? Pertama, sabbatanallahu wa iyyakum ala hadzal manhaj. Semoga Allah mengokohkan kita di atas manhaj ini. Jadi, apa itu manhaj? Iya kan? Ini kita coba ringkas dalam 3 menit. Manhaj itu bukan agama baru. Manhaj itu adalah metode di dalam memahami Al-Quran, Sunnah. Nah, manhaj ini siapa yang ciptakan? Manhaj ini adalah metode yang telah digariskan oleh Rasulullah yang dinukil oleh sahabat-sahabatnya. Jadi kita ketika beragama tidak mengikuti cara-cara setiap orang. Ada orang yang menginginkan, kita ingin seperti ini. Tidak. Kita harus ketika mendapatkan suatu berkaitan dengan agama, kita tanya, ini siapa salafnya? Siapa pendahulu yang pernah mengamalkan seperti ini? Ada orang misalnya merayakan, melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kita tanya, ini amalan ini siapa salafnya? Karena manhaj salaf itu artinya manhaj, metode memahami agama dengan mengembalikan kepada salaf. Salaf itu ulama-ulama terdahulu, bahkan dari Nabi, sahabat, tabi'in, imam madhab yang 4, semua ini disebut as-salafus salih. Ketika ada orang sholat tarawih misalnya, secara berjamaah di bulan Ramadan, kita tanya mana salafnya? Oh, salafnya Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih selama 3 malam berturut-turut. Namun karena pada zaman itu, zaman masih pensyariatan, syariat masih bisa berubah, Rasulullah khawatir tarawih ini akan diwajibkan. Maka beliau meninggalkannya. Nanti pada zaman Umar bin Khattab, zaman kekhalifahan beliau menghidupkan kembali dengan menyuruh Ubay bin Ka'ab dan 2 sahabat lain mengimami kaum muslimin untuk menegakkan sholat tarawih di bulan Ramadan. Berarti ada salafnya tidak? Ada. Tapi misalnya tiba-tiba kita melihat ada orang bikin maulid ditemukannya ember. Perayaan ditemukannya ember. Dengan salawat-salawat misalnya. Kalau yang lain sensitif. Kita tanya, ini salafnya mana nih? Oh, nggak bisa, ember aja ditemukan baru tahun berapa gitu kan? Rasulullah sudah lama meninggal. Iya. Ada maulid perayaan Rasulullah, lahirnya Rasulullah. Kita tanya, Rasulullah pernah nggak sih merayakan kelahirannya sendiri? Sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, zamannya Muawiyah, atau zaman sebelumnya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Muawiyah, Yazid ibn Muawiyah, dan seterusnya. Pernah nggak sih? Ternyata nggak pernah. Loh, lalu ikut siapa? Salafnya siapa? Nah, seperti itu manhaj salaf. Jadi, cara beragama untuk tidak membuat inovasi sendiri. Tapi benar-benar agama yang semata-mata ittiba', mengikuti yang digariskan Rasulullah dan dituntunkan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam masalah muamalah. Dalam masalah akidah misalnya, masih ada 1 menit. Dalam masalah akidah, manhaj salaf mengajarkan kita dalam masalah akidah secara umum 3 poin. Pertama, di dalam meyakini sesuatu, menjadikan sesuatu sebagai akidah Islam, harus dilandaskan kepada dalil Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah atau yang hasanah. 2 saja referensi sumber pengambilan akidah, keyakinan hanya 2, Al-Quran atau sunnah. Poin yang kedua, di dalam memahami dalil Al-Quran dan sunnah ini, kita memahaminya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dari kantong pribadi seorang imam, siapapun dia. Jadi ini. Yang ketiga, contohnya dalam manhaj dalam masalah akidah, metode memahami akidah. Yang ketiga, dalam perkara ghaib, tidak ada ikut campur logika di dalamnya. Nah, ketika ada misalnya orang-orang yang berbicara tentang gaib,
lalu dia menganalogikannya dengan sesuatu, maka kita katakan ini bukan manhaj salaf. Karena manhaj salaf jelas, di dalam akidah harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut harus sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa mengikut campurkan dalam masalah akidah logika seorang manusia. Misalnya tentang Allah berada di atas arsy. Ini panjang lagi ceritanya nih. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan dan kekeliruan semata-mata dari saya. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.